Shalom. Mari kita satu dalam doa. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita, bahwa Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Dengan hati yang penuh dengan sukacita kami mau menyambut akan kebangkitan Tuhan, bahwa Engkau hidup selama-lamanya Tuhan. Maut telah dikalahkan, telah dipatahkan. Kuasa iblis telah dipatahkan, dihancurkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu tuh lebih daripada hidup ya Tuhan, memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia Allah yang hidup selama-lamanya. Dia telah bangkit, maut telah dikalahkan. Haleluya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita rayakan akan kebangkitannya. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari semuanya rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya. Allah yang dahsyat dan ajaib. Selamanya Kau Allah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang kami sembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sungguh Tuhan, segenap hati kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Engkau Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segalanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hidup selama-lamanya. Karena Engkau hidup maka ada hari esok. Kami yang percaya kepadamu tidak akan sia-sia, karena Engkau hidup selamanya Tuhan. Dan kami bangga memiliki Engkau Yesus Allah yang hidup, yang dahsyat dan yang ajaib. Biarlah Engkau selalu hadir di dalam kehidupan setiap kami dan berbicara pada kami perlu firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kembali kami bisa berkumpul bersama keluarga kami. Kami bisa berkumpul bersama semua orang percaya dimanapun berada secara online. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan ini waktunya kami mau dengar Tuhan berbicara pada kami. Nyatakan isi hatimu, nyatakan kebenaranmu kepada kami. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami dan Engkau telah bangkit, dan Engkau memberikan suatu pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi kami semua, berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Nah, saudara, ada beberapa orang mengatakan bahwa kematian Yesus itu bukan hari Jumat. Ada yang mengatakan hari Rabu, saudara. Tapi kita mempercayai apa yang telah ditetapkan secara internasional, bahwa hari Jumat di mana memang tidak disebutkan di dalam Alkitab hari apa Yesus mati. Ya, kesepakatan saya kira tokoh-tokoh gereja menetapkan hari Jumat merupakan hari kematian Kristus. Kalau kita lihat apa yang dinyatakan, kita percaya bahwa intinya adalah bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, dan Minggu hari yang ketiga. Hari yang ketiga Yesus bangkit, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar apa yang saya renungkan beberapa hari ini tentang hari ini, tentang kebangkitan Kristus itu apa. Ya, saya memberikan tema hari ini bahwa sebab dia hidup ada hari esok. Ya, sebab Yesus hidup ada hari esok. Banyak pemimpin di dalam dunia ini, banyak tokoh agama, ya, tokoh-tokoh yang menjadi pencetus aliran agama dan sebagainya. Dan kita melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka mati dan mereka tidak bangkit lagi. Ya, tapi kita melihat apa yang Alkitab katakan, Yesus dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian dan dia tidak mati lagi, saudara. Dan kita melihat beberapa bukti di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa dia sudah bangkit dan dia hidup selama-lamanya, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6, saya kutip satu ayat ini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Ya, saudara. Dan ayat yang Lukas pasal 24 ayat 2 berkata, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, saudara, kita melihat pernyataan tadi dalam kitab Matius dan kitab Lukas tentang bahwa kubur itu telah kosong. Ya, murid-murid menemukan kubur itu telah kosong dan malaikat Tuhan juga mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Nah, saudara, bukti kebangkitan Yesus dinyatakan yaitu kuburnya kosong. Dalam tadi Matius pasal 28 ayat 6 dan Lukas 24 ayat 23 dan 6, saudara. Dan yang kedua, bukti kebangkitan Kristus adalah disaksikan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome, dan saksi-saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Dalam Markus 16 ayat yang pertama juga dikatakan di situ. Dan setelah itu Petrus dan murid-murid yang lainnya. Jadi mereka menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-28, di situ dikatakan pada ayat yang pertama, ya, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kita melihat di sini bahwa bukti kebangkitan Kristus disaksikan yaitu oleh Maria Magdalena, Maria yang lainnya juga. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pada Lukas pasal yang ke-24 juga di situ dikatakan bahwa pada ayat yang pertama, pagi-pagi benar pada hari Minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya, di situ mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Ya, ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyatakan diri kepada murid-murid, ya, yaitu Maria
Magdalena, saudara. Dalam Lukas, dalam pasal selanjutnya, pasal yang ke-15 juga, di situ dikatakan bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, bahwa Yesus telah bangkit menunjukkan bahwa kebangkitannya bukan omongan belaka. Disaksikan oleh murid-murid, ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome, dan saksi-saksi yang lain. Petrus dan murid-murid yang lain. Dalam Yohanes 20 ayat 3 sampai yang ke-8, di situ dikatakan murid-murid juga mengetahui Maria Magdalena dan yang lain bertemu melihat Yesus dibangkitkan. Lalu mereka memberitahu kepada murid-murid. Lalu Petrus dan murid-murid yang lain pergi menghampiri kepada kubur Yesus. Dan mereka tidak melihat jasadnya. Yang ada cuma kain kafan di sana. Saudara, membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Para penjaga kuburan juga menyaksikan bagaimana Yesus bangkit. Dan pada 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Di situ dinyatakan juga bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasul, dan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang, dan juga menyatakan diri kepada Paulus, saudara. Kita lihat itu bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Yesus hidup. Nah, kalau dia hidup, saudara, apa yang kita bisa dapatkan, saudara? Apa yang kita bisa dapatkan kalau Yesus telah bangkit dan kuburnya kosong, saudara? Apa yang bisa saudara dapatkan sebagai orang percaya? Kebangkitan Kristus, apa yang bisa kita dapatkan? Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus sebab dia hidup, membuktikan Yesus adalah Allah yang setia. Kebangkitan Kristus, Kristus yang hidup itu menyatakan dirinya buat saudara dan saya bahwa dia adalah Allah yang setia. Katakan bersama-sama saya dengan bahwa dia telah bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus hidup, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang setia. Saudara, dalam kitab Matius 16 ayat 21, sebelum Yesus menyatakan diri, sebelum Yesus mati dan bangkitkan, Yesus pernah berkata beberapa kali dia nyatakan dalam kitab Injil. Matius 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebelum peristiwa penangkapan, sebelum peristiwa Yesus disalibkan, sebelum peristiwa kebangkitan, Yesus sudah menyampaikan lebih dulu kepada murid-muridnya bahwa apa yang akan terjadi, bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan menanggung banyak penderitaan dari banyak pihak tua-tua dan juga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bukan sampai di situ saja, bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan pada kitab Matius juga, Injil Matius, dikatakan pada pasal 12 ayat 40 dikatakan juga, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus menyampaikan ini sebelum peristiwa penangkapan terjadi, sebelum Yesus disalibkan, saudara. Dalam Lukas 24 ayat 5, di situ dikatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ia berkata pada mereka, inilah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa apa yang Yesus katakan itu benar terjadi. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di masa yang lalu, itu benar terjadi. Jadi kita percaya bahwa kebangkitan Yesus, bahwa dia hidup menunjukkan, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang setia. Sebab apa yang telah difirmankannya itu benar terjadi. Apa yang dikatakannya itu benar terjadi, saudara. Dan kitab suci adalah Alkitab
adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Alkitab, kitab suci, Alkitab adalah kebenaran. Saudara, yang dikasih Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 4 juga dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan perkataan Tuhan. Ya. Saudara, yang kedua yang kita bisa dapatkan, sebab dia hidup, apa dampaknya buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, buat dunia ini, yaitu apa? Buat semua orang yang percaya, sebab dia hidup, iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Kepercayaan saudara, keyakinan saudara. Saudara mengikut Yesus. Saudara beribadah kepada Dia. Tidak sia-sia saudara. Sekian tahun saudara beriman kepada Yesus. Sekian tahun saudara percaya kepada Yesus. Sekian tahun saudara beribadah kepada Yesus. Sekian tahun saudara mengabdi kepada Dia. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Rasul Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak hidup dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan saudara. Sia-sialah iman saudara. Rasul Paulus pun mengatakan sia-sia apa yang dia lakukan dalam pemberitaan Injil. Apa yang Rasul Paulus lakukan, apa yang Rasul-Rasul lakukan pun tidak ada dampaknya. Tetapi ternyata Kristus telah bangkit. Kristus hidup. Sehingga iman saudara dan saya, kepercayaan saudara dan saya, keyakinan saudara kepada Dia tidak sia-sia saudara. Tidak sia-sia. Saudara, itu semua diperhitungkan oleh Allah. Iman saudara, keyakinan saudara, kesetiaan saudara. Bicara iman, kepercayaan itu bisa kesetiaan saudara. Tidak sia-sia. Saudara, yang ketiga, apa dampak daripada sebab dia hidup saudara? Apa saudara? Sebab dia hidup, kita memiliki pengharapan penuh untuk hidup sekarang, besok, dan selama-lamanya. Karena Yesus hidup, karena Yesus telah bangkit dari kematian, sehingga pengharapan saudara kepada janji-janji Allah, pengharapan saudara kepada Yesus itu penuh dengan harapan. Pengharapan saudara menjadi pengharapan saudara dan saya kepada Yesus ada pengharapan yang penuh untuk hidup sekarang ini, untuk hidup yang akan datang dan hidup selama-lamanya. Dalam 1 Korintus 15 Rasul Paulus juga mengungkapkan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena satu kematian, karena satu dosa Adam, maka semua orang berdosa. Tapi lewat kematian Yesus, satu orang pribadi Yesus itu, lewat Dia, maka semua orang dibenarkan dan diselamatkan. Lewat kebangkitan Kristus juga. Lewat kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka semua orang yang percaya juga punya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Saudara, jadi Rasul Paulus menyatakan kepada saudara dan saya, meneguhkan kita bahwa Dia telah bangkit dan Dia hidup, sehingga saudara dan saya punya pengharapan penuh untuk hidup sekarang, besok, dan selama-lamanya. Ada amin, saudara? Pengharapan saudara dan saya di dalam Kristus tidak sia-sia. Pengharapan saudara dan saya di dalam janjinya, di dalam firman-Nya, di dalam perkataannya, itu pengharapan yang penuh. Seperti Tuhan katakan dalam kitab Yeremia, rancangan yang ada padaku ada rancangan masa depan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi karena Dia hidup,
Saudara dan saya punya pengharapan penuh untuk hidup hari ini, untuk besok, dan untuk selamanya. Untuk hidup selama kita ada di dalam dunia ini. Untuk hidup masa depan kita atau hidup di dalam kekekalan. Itu dia jamin buat saudara dan saya. Itu ya dia yang jamin untuk hidup yang akan datang. Selama kita di bumi ini atau di dalam kekekalan, dia jamin saudara dan saya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3 di situ Yesus berkata, jangan gelisah dan takut. Percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus menjamin bukan hanya selama saudara dalam bumi ini, di dunia ini. Dia menyertai kita, dia menuntun kita, dia menggenapi janji-janjinya. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, dia pun menjamin kita, pengharapan kita sampai selama-lamanya bersama dengan dia, saudara. Wow, luar biasa saudara. Sebab dia hidup, kita punya hari esok, pengharapan saudara tidak sia-sia. Yang terakhir apa saudara? Sebab dia hidup, dia memberi upah kepada kita yang setia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya melihat dalam terjemahan yang lain, saudara, dikatakan bahwa saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Yesus. Dan dalam terjemahan yang lain dikatakan, senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Karena dia hidup saudara. Karena dia telah bangkit saudara. Rasul Paulus katakan bahwa segala pekerjaan kita, kalau kita bekerja terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati kita bekerja melayani Tuhan. Senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Dan bersungguh-sungguh dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Semua yang saudara lakukan, itu tidak sia-sia saudara. Berarti apa saudara? Tuhan memberikan upah. Di dalam kitab Wahyu juga banyak dikatakan, kalau engkau dengar suara Tuhan baik-baik hari ini dan melakukannya. Jika engkau menang, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jika engkau menang, engkau akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Jika engkau menang saudara, engkau akan dapat mahkota. Berapa ada janji Tuhan, ada upah. Jadi apa yang sudah lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Rasul Paulus memberitakan Injil. Saudara dan saya melayani Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberikan upah. Jerih payah saudara. Melakukan firman Tuhan tidak sia-sia. Saudara membantu orang yang susah. Saudara menolong orang. Saudara bersaksi. Saudara menyampaikan kasih Tuhan. Saudara melayani keluarga saudara. Saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Melakukan firman Tuhan. Di marketplace, saudara sebagai pimpinan perusahaan. Saudara melakukan firman Tuhan. Saudara mengasihi karyawan saudara. Memberikan gaji yang terbaik kepada mereka. Tidak menunda-nunda dalam memberikan gaji atau bonus. Saudara melakukan itu dengan sepenuh hati saudara. Karena saudara taat kepada Tuhan. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar. Bekerja dengan yang terbaik. Semuanya tidak sia-sia. Tuhan catat saudara. Saudara yang memberitakan Injil. Saudara menyampaikan kesaksian kepada orang-orang. Menguatkan mereka, mendoakan mereka. Menghibur mereka yang susah. Tidak sia-sia. Semua dicatat oleh Tuhan. Tuhan memberikan upahnya kepada saudara. Sebab dia hidup. Sehingga apa yang saudara lakukan tidak sia-sia. Apa yang saudara lakukan buat Tuhan tidak sia-sia. Pelayanan saudara, pengabdian saudara yang saudara lakukan dengan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan upahnya pada waktunya saudara. Saudara, saya membaca satu kutipan di renungan harian saudara. Ada seorang anak, ya dia ditinggalkan ayahnya meninggal. Dan dalam beberapa bulan, 3 bulan kemudian dia ditinggalkan oleh ibunya juga meninggal. Dia mengalami kesedihan yang sangat mendalam saudara. Sepertinya harapan di hatinya itu
hilang, saudara. Tapi waktu dia mendengar tentang ayat firman Tuhan berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Karena Yesus telah hidup kembali maupun sudah ditaklukkan, Yesus mengingatkan para muridnya hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Waktu anak Tuhan ini mendengar ayat ini dan mendapatkan sentuhan Tuhan. Meskipun dia merasa sedih karena kehilangan orang yang dia kasihi, dia mendapat penghiburan melalui kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Dan janji yang diberikannya akan adanya kehidupan setelah kematian. Itu yang menguatkan dia. Itu yang menghibur dia, saudara. Saudara, kita pernah dengar lagu tentang yang terkenal sekali. Sebab dia hidup ada hari esok, saudara. Ternyata lagu ini ditulis, saudara. Ditulis oleh seorang penyanyi, saudara. Salah satu lagu yang terkenal, dia bukan hanya menulis sebab dia hidup, dia juga menulis beberapa lagu seperti Dia Jama, He Touch Me gitu ya. Itu juga karangan daripada seorang penyanyi ini, saudara. Saudara, dia menulis lagu ini kira-kira tahun 70 yang ditulis oleh Bill. Pada waktu itu dia sedang mengalami masalah yang berat. Mulai dari masalah kedua anaknya, dia juga mengalami tuduhan yang buruk. Ya, dia juga mengalami sakit. Beberapa tulisan saya mendengar dia juga mengalami sakit. Terus juga motif pelayanannya dia jadi omongan orang lain sehingga dia mengalami depresi, saudara. Dan akhirnya ada teman dia membantu dia, saudara. Dan dia tidak mundur supaya dia tidak mundur, supaya dia terus maju. Bill dan istrinya Gloria merasakan kembali kekuatan dari Roh Kudus. Lewat apa, saudara? Lewat teman yang membantu dia juga. Dan kebangkitan Kristus dan kuasanya itu benar-benar dirasakan kembali dalam hatinya. Mereka meyakinkan kembali bahwa masa depan jika diletakkan di tangan Tuhan akan penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Saudara, pada tahun Juli 1970 ya, lahirlah anak ketiga dari Bill dan Gloria. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Anak ini lahir dengan keadaan sehat, namanya Benyamin. Karena terinspirasi oleh mujizat kelahiran putranya ini, saudara, lagu Because His Life, sebab dia hidup, mengalir keluar dari hatinya, saudara. Lagu itu sungguh menyatakan bahwa dia tidak peduli seberapa berat apapun masalahnya. Jika kita di dalam Kristus, kita dapat menghadapi hari esok. Hari esok yang tampak suram pun tidak perlu menjadi hal yang menakutkan. Karena Allah yang memegang masa depan dan memberi kemenangan. Saudara, sungguh sebuah lagu yang luar biasa. Karena Kristus hidup, dia sudah mengalahkan kuasa setan. Itu sebabnya kegagalan seburuk apapun, bahkan mengalami cacat yang separah apapun, tidak boleh membuat anak-anak Tuhan menjadi takut. Kristus yang hidup, yang kita peringati kemenangan di masa Paskah ini, sungguh melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Dialah Allah yang memiliki spesialisasi mengatasi masalah-masalah yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Bill dan Gloria tidak lagi putus asa. Pada waktu dia putus asa, tidak ada harapan, Tuhan memberikan lagu ini kepada Bill dan Gloria. Sehingga pada waktu mereka nyanyikan ini, mereka dikuatkan. Ada harapan yang baru di dalam Tuhan, saudara. Sehingga dia bisa melewati semua, segala pergumulannya, saudara. Demikian hal ini saya kutip dari sebuah story behind the song, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bukti kebangkitannya sudah dinyatakan di Alkitab. Murid-muridnya menyaksikannya. Maria, Magdalena, Maria, dan murid-murid yang lain. Dan 500 orang menyaksikan. Dan Paulus pun menyaksikan. Sudah sampai mereka pun murid-murid berani mati untuk Kristus. Dan sampai sekarang gereja lahir karena dia hidup. Sampai banyak orang-orang berani mengorbankan diri menjadi misionaris karena dia hidup, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab dia hidup. Sehingga
iman percaya saudara dan saya tidak menjadi sia-sia. Sebab dia hidup membuktikan dia adalah Allah yang setia. Sebab dia hidup, saudara dan saya punya pengharapan yang penuh di dalam dia. Sebab dia hidup, dia memberi upah kepada kita yang setia, saudara. Tuhan berkati kita semua. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi, apapun pergumulan saudara hadapi. Mungkin saudara mengalami pergumulan seperti kesaksian seorang anak yang ditinggalkan papa dan mamanya. Atau sudah mengalami kesulitan hidup seperti Bill dan Gloria. Tapi ingat, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan dia hidup. Dan dia memberikan harapan kepada saudara dan saya. Kita punya hari esok karena dia hidup. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Apa yang dinyatakan kitab suci. Apa yang dinyatakan rasul-rasul. Bahwa bukti kebangkitan Yesus sungguh terbukti, tertulis dan terbukti dan teruji, Tuhan. Bahwa Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau hidup selamanya. Engkau hidup menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Apa yang Engkau firmankan, apa yang Alkitab katakan dapat dipercaya. Engkau Allah yang dapat dipercaya. Tuhan, Engkau hidup menyatakan pada kami bahwa kepercayaan kami tidak sia-sia, iman kami kepadamu tidak sia-sia. Sebab Engkau hidup menunjukkan bahwa kami punya harapan penuh di dalam Engkau untuk hidup sekarang, besok, dan selama-lamanya. Sebab Engkau hidup, Engkau memberi upah kepada orang yang setia kepada Engkau, yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan satu pengabdian yang sepenuh kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau hidup, kami punya hari esok Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh harapan. Karena Engkau hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, sesuatu kesulitan apapun, tekanan masalah apapun, dalam keluarga, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam penyakit yang kami alami, kami percaya bahwa kami hidup di dunia sementara. Kami akan pindah ke tempat yang kekal, yaitu surga. Penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan beri kepada kami. Tuhan, terima kasih bahwa kami punya harapan di dalam Engkau. Sebab Engkau hidup, kami punya hari esok. Sebab Engkau hidup, bisnis kami punya hari esok. Keluarga kami punya hari esok. Pelayanan kami punya hari esok. Ada harapan buat keluarga kami. Ada harapan untuk masa depan kami. Ada harapan untuk pelayanan kami. Ada harapan untuk penyakit kami. Ada harapan dalam semua hal. Sebab Engkau hidup. Engkau Allah yang setia. Iman kami dalam Engkau tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Kita angkat lagu ini, refnya saja Tuhan. Kita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sungguh Tuhan, sebab Engkau hidup ada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami tidak gentar menghadapi apapun juga yang ada di depan kami. Karena Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami. Sehingga kami bisa melewati itu. Dan memenangkan semua pergumulan kami. So Engkau hidup. Hidup ini menjadi berarti Tuhan. Karena Engkau hidup. Hidup kami jadi berarti karena Yesus hidup. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat semuanya ini.
Mari saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, biarlah kuasa ibadah mengubah hidup kami, pola pikir kami, sikap perilaku kami, dan sikap hati kami untuk bertumbuh serupa Kristus. Berkati semua umat Tuhan, berkati semua teman-teman kami, saudara-saudara yang kami kasih dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan yang berat dalam keluarga, dalam ekonomi mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Pada waktu mereka datang pada Tuhan, mereka berseru pada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, yang telah bangkit dari kematian, akan menyatakan kehadirannya di dalam hidup mereka. Dan memberikan tuntunan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya mereka alami. Karena Engkau hidup Tuhan. Kami tidak gentar. Kami tidak takut menghadapi apapun. Karena Engkau akan beserta kami dan memegang tangan kami. Seperti Engkau memegang tangan bangsa Israel masuki tanah perjanjian. Seperti Engkau pegang tangan rasul-rasul berjalan dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria dan ke ujung bumi untuk memberitakan firman. Demikian Engkau akan menyertai kami dengan tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Sehingga kami beroleh kemenangan. Sehingga seluruh hidup kami untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Buat umat Tuhan yang sakit, kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Kelepasan terjadi mereka sebab Engkau hidup. Buat pasangan suami istri yang belum punya anak, sebab Engkau hidup. Engkau memberikan mereka Tuhan, sehingga rahim mereka bisa punya anak. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab Engkau hidup, Engkau membuka jalan setiap perekonomian usaha yang mereka alami. Sebab Engkau hidup, Engkau juga akan memberikan jodoh buat anak-anak muda yang belum punya pasangan. Mereka akan menemukan jodoh yang dari Tuhan terbaik. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami melihat ada jalan keluar kemenangan, terobosan di dalam kehidupan kami. Yang membawa kami terus melayani Tuhan. Yang membawa kami hidup terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Yang membawa kami hidup untuk bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, kami bersepakat berdoa buat Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga, anggota Dewan bersama keluarga mereka, TNI Polri bersama keluarga mereka, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW-nya bersama keluarga mereka, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, elit politik. Penuhi mereka dengan takut akan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Sebab Engkau hidup. Engkau yang akan mengendalikan bangsa ini dan kehidupan mereka. Sehingga mereka ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati semua gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. GPKDI dari pengurus pusat daerah dan sampai gembala-gembala sidang dan jemaat yang ada Sabang sampai Merauke. Dipelihara, dijaga Tuhan. Sehingga hidup mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberi mereka harapan, sehingga mereka terus maju dan setia dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, sehingga mereka bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik. Mari saudara dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, setelah ibadah ini selesai, Engkau terima dan alami seluruh berkat Bapa. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nikmati, alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hatimu. Sehingga engkau kuat menghadapi setiap musim kehidupan. Engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan kehidupanmu dari kelemahanmu, sehingga engkau dapat menang menghadapi kehidupan ini dan berhasil dan semua engkau kerjakan. Engkau bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus, penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, sehingga hidupmu dalam kehendak rencana Tuhan yang sempurna, dan kau saling mengasihi dan menjadi terang, dan hidupmu, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Selamat Paskah. Ya, Tuhan berkati, terus menyala-nyala dengan Tuhan karena Dia hidup. Saudara dan saya punya hari esok.
Tuhan telah melewati kematian. Ya, Passover. Kematian telah dilewatkan Tuhan. Dia hidup selama-lamanya, saudara. Kita nikmati kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kehidupan saudara untuk terus menyala-nyala dalam Tuhan. Tetap setia dan maju dalam Tuhan. Tuhan berkati seluruh kehidupan saudara. Amin.